ujung tengahnya nggak bisa. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bunda Tania apa kabar? Luar biasa Bunda. Bunda gimana kabarnya Bunda? Luar biasa. Mantap. Anak-anak di rumah kabarnya apa? Semoga semuanya baik-baik aja ya Bunda. Betul, Ya kan, walaupun kita masih virtual, belum bisa bertemu. Hari ini kita nggak bisa Zoom karena apa ya Bunda? Karena di gereja kita ada ibadah peneguhan nih Bunda. Oh gitu. Jadi kita nggak Ya, bisa ya. Zoom. Betul, betul. Tapi tetap semangat Bunda tetap untuk semangat. ibadah. Ya, haruslah Bunda. Oke. Dan kita tetap akan menyapa anak-anak melalui video ini. Betul. Oke anak-anak Ya, semuanya. Tetap semangat buat ibadah ya. Harus tetap semangat. Sama kayak bunda-bunda di sini sudah semangat untuk melayani Sangat kalian. semangat sekali. Oke. Oke Bunda, kita mulai aja ya Ya, Bunda ya. betul. Sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Ayo, Lagunya Bunda. Hari Ini Harinya Tuhan. Ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita Ayo, nyanyi sama-sama. berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya Bunda. Ya Bunda. Ayo anak-anak semangat ya. Oke Bunda. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
anak-anak semua yang masih tetap berdiri karena kita mau nyanyi. Udah gak ada Bunda ternyata. Kita mau mulai masuk ibadah kita. Sebelum itu kita mau satu dulu ya Bunda. Anak-anak udah boleh kembali duduk lagi. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah anak-anak, Bunda minta anak-anak bangkit berdiri kembali karena kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Semuanya bangkit berdiri ya. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bunda Tania. Semuanya ambil sikap doa. Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kami. Pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun masih melalui virtual. Kiranya Tuhan dapat memberkati walaupun anak-anak masih dalam situasi virtual, anak-anak boleh menikmati ibadah ini dan anak-anak juga boleh mengerti dan memahami apa yang akan nantinya disampaikan oleh Bunda Mary. Ya Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Kiranya Tuhan dapat memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak kita mau nyanyi lagi nih satu lagu. Dari mana nih Bunda kita nyanyi lagunya? 17, burung pipit yang kecil. Oke, burung pipit yang kecil. Nah anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi satu lagu lagi, burung pipit yang kecil. Udah lanjut. Burung pipit yang kecil dikasih
anak-anak sekarang boleh kembali duduk. Kita akan baca Mazmur pujian ya Bunda ya. Ya, betul Bunda. Mazmur pujian kita pada hari ini terambil dari Amsal 27 ayat 11 sampai 13. Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 11 sampai 13. Nah, Udah dapat anak-anak? oke, kita bacanya Bergantian, Bunda. bergantian ya Ya, Bunda. Bunda ayat 11, Bunda Tania ayat yang 12. Oke Bunda? Ya, kita mulai ya anak-anak. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Oke, terima kasih Bunda Mary. Ya, sama-sama Bunda. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman yang akan dibawakan oleh Bunda Mary. Nah, untuk itu anak-anak sekalian kita akan menyanyi satu buah lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. kita akan masuk dalam cerita, dalam membaca firman. Kita buka dulu 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Perjanjian baru ya. 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Jika sudah, biarkan Alkitab kita terbuka, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu, dan kami juga akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami firman yang kami baca, juga cerita yang kami dengar. Begitu juga dengan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu membawakan cerita, biarlah hanya suara-Mu yang boleh kami dengar. Berfirmanlah dan berceritalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Bunda Tania bantu ya. Oke Bunda. Ya, kita baca
2 Tesalonika ayat 1 sampai 5. Bunda ayat yang pertama, lalu Bunda Tania dan begitu seterusnya ya. Oke, Bunda. Kita mulai. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat yang kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Oke, Bunda akan bercerita. Oke, kalau begitu Bunda akan pamit dulu sebentar ya Bunda iya, Mary. Dadah. boleh dadah. Nanti datang lagi ya Bunda. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Judul dari cerita ini adalah setia bertumbuh dalam iman. Setia itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Setia itu patuh, taat, berpegang teguh pada janji. Kalau iman, ada yang tahu? Ya, iman itu adalah percaya kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi setia bertumbuh dalam iman adalah kita harus berpegang teguh dan patuh, taat dan percaya kepada Allah karena karunia Allah ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam pembacaan kita tadi di 2 Tesalonika tadi itu ada Paulus, ada Silwanus dan ada Timotius. Mereka melayani di kota Tesalonika. Mereka melayani umat Tuhan di sana untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi anak-anak, dalam pelayanan itu rupanya banyak orang-orang anti-Kristen, anti-Kristus yang tidak suka akan pelayanan Paulus, Silwanus, dan Timotius. Mereka berusaha menghasut orang-orang yang percaya atau mereka berusaha bertindak supaya Paulus, Silvanus, dan Timotius tidak melayani lagi di kota Tesalonika. Mereka khawatir juga terhadap diri mereka karena mereka dibenci oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Kristus. Akhirnya mereka keluar dari kota Tesalonika. Mereka keluar dari Tesalonika karena mereka diancam akan dibunuh jika mereka melanjutkan pelayanan mereka. Akhirnya mereka pergi dan mereka pamit pada jemaat di sana. Jemaat di sana sedih karena Paulus, Silwanus, dan Timotius akan pergi meninggalkan kota Tesalonika dan membiarkan orang-orang yang sudah dilayani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sendiri mereka tanpa ada Paulus, tanpa ada Silvanus dan Timotius. Setelah Paulus, Silvanus, dan Timotius pergi, umat Tuhan di sana berpikir bahwa kita kan sudah mengenal Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita dijagai Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita, kita harus tetap bangkit, kita harus tetap tunjukkan kepada orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu benar, Tuhan Yesus itu ada loh menolong kita. Nah, orang-orang di Kristen di Tesalonika itu tetap hidup di dalam Tuhan, anak-anak. Itu Paulus menulis surat kepada kota Tesalonika dan mendengar kabar bahwa orang-orang di Tesalonika, jemaat di Tesalonika itu tetap percaya kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Paulus senang sekali, berarti pelayanan kita tidak sia-sia.
kata Paulus kepada Silvanus dan Timotius. Berarti pelayanan kita tidak sia-sia. Orang yang kemarin kita layani di sana itu semakin percaya kepada Tuhan dan mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, hidup di dalam Tuhan itu seperti apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, hidup di dalam Tuhan itu rajin beribadah, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin sekolah, dengar-dengaran kepada guru di sekolah. Kita masih anak-anak yang dari belum sekolah sampai kelas 6 SD, yang masalah hidup kita belum terlalu banyak seperti orang-orang dewasa. Ya, paling masalah kita apa ya? Masalah anak-anak apa sih? Nggak dikasih uang jajan nangis gitu kan? Terus disuruh mama nolong, minta tolong mama untuk bersihkan rumah, anak-anak nggak mau, males. Disuruh belajar, disuruh kerjakan PR, males. Akhirnya nanti di sekolah dihukum. Paling itu ya masalah anak-anak ya. Nah, waktu jemaat ditinggalkan oleh Paulus dan Timotius dan Silvanus, mereka bersedih. Sama kayak kita nih anak-anak ya, walaupun jemaat di Tesalonika sudah ditinggalkan, mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kita, selama 2 tahun kita tidak ibadah di gereja, kita tetap semangat mengikuti ibadah, menjalankan ibadah lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Jadi anak-anak tetap bisa beribadah, Bunda dan Yanda juga tetap bisa melayani anak-anak. Nah, itulah semangat kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus terus bertumbuh dalam iman. Nah, walaupun Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, kita punya kemampuan, kepandaian, kepintaran, talenta, bisa main drama, bisa bernyanyi, pinter dalam sekolah, selalu juara, tapi kita tidak boleh sombong. Karena apa? Itu semua adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kepandaian dan kepintaran. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada mama dan papa untuk bisa bekerja sehingga kita bisa melanjutkan sekolah, kita bersekolah, itu kita harus mengucap syukur. Sama seperti jemaat Tuhan yang di Tesalonika, di kota Tesalonika. Walaupun tidak ada lagi pelayan mereka seperti Paulus, Timotius dan Silvanus, mereka tetap hidup di dalam Tuhan, tetap saling mengasihi di antara mereka, tidak sombong, mereka mengasihi orang lain, mereka mengerti akan keadaan orang lain, menolong orang lain. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Bunda berharap walaupun kita belum bisa ibadah di gereja, kita harus tetap rajin berdoa. Kita harus tetap rajin baca firman Tuhan. Kita harus tetap dengar-dengaran kepada orang tua supaya apa? Hidup kita tetap lebih baik dibanding orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi, kalau kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan banyak berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Mama papa akan diberikan kesehatan, pekerjaan mama papa diberkati, anak-anak selalu sehat, anak-anak selalu bisa juara kelas, yang punya talenta menyanyi, menari, bisa semakin berkembang lagi, bisa semakin lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Wahyu 2 ayat 10b mengatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita setia bertumbuh dalam iman, maka hadiah kita adalah mahkota kehidupan. Dan kita tidak boleh sombong dengan semua yang kita punya. Ingat, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Nah, kita akan lihat sebelum Bunda selesai bercerita, kita akan lihat film ini terlebih dahulu.
Selamat siang Ayah, Ibu, Angel pulang. Selamat siang, Angel. Wah, kelihatannya kamu senang sekali. Apa yang terjadi? Iya Ibu, Angel senang sekali karena Angel mendapatkan nilai tertinggi dalam ulangan matematika tadi. Wah, hebat sekali anak ayah. Jangan lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena kekuatannya, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Iya ya, Angel tahu. Ya tapi kan itu karena usaha Angel yang utama. Kalau Angel nggak usaha mah nggak bakal kayak gini. Angel, Tuhanlah yang memberi kamu kemampuan. Karena jika Tuhan tidak memberikannya, kamu tidak akan berhasil. Iya. Seraya saja. Ya udah, aku mau ke kamar dulu. Wah. Astaga. Mimpi apa aku semalam? Aku tidak mau kehilangan kepintaranku. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Aku tidak mau seperti itu ya. Bagaimana ini? Tuhan memberi kesadaran kepadamu lewat mimpimu itu. Tuhan ingin memberitahumu bahwa kemampuan yang kau miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Sebenarnya, Tuhan yang telah memampukan kau belajar dengan rajin, sehingga dapat mengerjakan ulanganmu dengan baik. Sekarang, kita akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan. Ayah, yang dimaksud dengan berbuah tadi itu apa ya maksudnya? Berbuah itu maksudnya dapat menghasilkan sesuatu. Jadi, pertumbuhan akan menjadi sia-sia bila tidak menghasilkan sesuatu, yaitu buah. Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Kristen untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Setiap dari kita sebagai anggota keluarga Kristen harus secara konsisten memberitakan tentang kasih Tuhan secara nyata kepada dunia di sekitarnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud adanya kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ayah mau tanya Angel, apakah Angel sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Saat ini, Angel sedang bertumbuh bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengingatkan Angel saat Angel melakukan kesalahan, dan Angel berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kemarin juga Angel memberikan makanan kepada teman Angel yang kelaparan. Apa itu termasuk menghasilkan buah juga ya? Iya, itulah contoh sederhananya. Angel menunjukkan kasih Allah lewat dirimu dan menyalurkannya kepada orang lain. Berbuah juga berarti membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita juga sebagai keluarga Kristen harus menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Maka dari itu, tunjukkanlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Baik Bu, baik ya. Mulai sekarang Angel akan berbuah dan menjadi dampak bagi sekitar Angel. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan firman Tuhan saat ini ya. Selamat siang Ayah, Ibu, Angel pulang. Nah, anak-anak, itu tadi filmnya tentang bertumbuh dalam iman. Kita tidak boleh seperti Angel yang merasa bahwa kepandaiannya tentang matematika itu karena perbuatannya sendiri. Ingat bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dan bertumbuh dalam iman, menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang baik dan selalu bersyukur. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semoga kita semua anak-anak Tuhan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sampai sini cerita Bunda, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita mau buat aktivitas untuk anak-anak TK dan Batita. Kita buat love seperti ini. Ya, nanti ada videonya yang akan di-share oleh Bunda Priscilla ke grup ya. Nanti kalian buat lalu kalian tunjukkan sama Bunda berbentuk video ataupun foto bahwa kalian bisa membuat love seperti ini. Nah, untuk anak kelas kecil dan tanggung, kalian mencari kata yang tepat dalam kotak-kotak kata-kata. Kata-kata itu adalah kata-kata yang semuanya kalimatnya itu ada di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca. Ya, kalian tarik garis lurus atau garis ke samping, horizontal atau vertikal. Kalian cari kata yang sama seperti pembacaan kita hari ini. Minggu depan Bunda tunggu sampai hari Sabtu ya, kalian buat ya dari tanggal 5 November sebelum tanggal 5 kalian sudah kumpulkan semuanya. Nanti Bunda Priscilla akan share untuk kelas anak TK dan Batita juga kecil dan tanggung. Bunda harap lebih banyak lagi anak-anak yang mengerjakannya, menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang setia dan bertumbuh dalam iman. Kita akan berdoa untuk merespon firman kita. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh tinggal diam dalam hati dan pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu selalu berkata, berbuat dan berkehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami agar selalu berbuat baik dan tetap bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita panggil Bunda Tania ya. Bunda Tania, temenin Bunda Mary lagi dong. Hai anak-anak Bunda. semua. Nah, terima kasih Bunda Mary sudah bercerita untuk anak-anak dan Iya. untuk Bunda juga. Iya. Nah, semoga anak-anak bisa mengerti ya kan Bunda Iya, dan betul menerapkannya sekali. juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan jangan lupa aktivitasnya kita tunggu sebelum tanggal 5 November. Iya. Oke anak-anak? Semangat anak-anak mengerjakannya ya, mudah kok. Mudah Bunda. Oke. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bunda Mary. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
sekarang akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Mary. Bunda Tania bantu ya. Biasanya kan Oke. anak-anak doa bangsa dan negara Boleh. sama gereja ya. Oke. Berarti Bunda doa Gereja, ya Bunda, bangsa dan negara, dan dan seterusnya. seterusnya. Oke. Oke. Anak-anak sekalian, mari ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun hanya melalui virtual. Terima kasih Tuhan karena anak-anak boleh berkumpul melalui video ini dan anak-anak boleh mengikuti ibadah ini sampai pada saat ini. Sekarang kami masuk ke dalam doa syafaat Tuhan, kami ingin mendoakan untuk gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberkati gereja kami dalam setiap prosesnya. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta kami dan juga para majelis, para pekerja yang ada di gereja kami ini. Berkati mereka semua Tuhan agar mereka semua dalam lindungan Tuhan, mereka semua dalam bimbingan Tuhan dan mereka semua dapat bekerja untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembangunan ruangan untuk ibadah kami, Pelkat PA ataupun Pelkat PT. Tuhan tolong berkati Tuhan agar supaya gedung serbaguna itu dapat segera terbangun sehingga kami para anak-anak Tuhan boleh kembali mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PA secara langsung. Kami memahami Tuhan bahwa anak-anak kami sudah sangat merindukan untuk bisa berkumpul bersama-sama di gereja ini. Kiranya campur tangan Tuhan saja yang bekerja untuk pembangunan ruang serbaguna kami. Ya Tuhan, berkati juga para pelayan kami, pelayan Pelkat PA yang dalam kesehariannya, Tuhan yang jagai kami, berkati kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami, Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi kami. Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyambung doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama dan papa kami. Berikan kesehatan kepada mama dan papa kami. Berkati pekerjaan mama dan papa kami agar menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati juga kami anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah ataupun yang belum sekolah. Biarlah Tuhan tetap jagai kami, lindungi kami. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, hindarkan kami dari sakit penyakit, agar kami boleh bertumbuh dengan bebas dan sukacita dalam penuh kesehatan daripada Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah bersekolah, dalam pelajaran mereka di sekolah, Tuhan berikan kepandaian dan kepintaran, agar mampu menerima pelajaran sekolah dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk oma opa, yang ada bersama-sama kami ataupun yang jauh dari kami. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera di hari tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tante, kakak atau siapapun yang ada bersama dengan kami, juga Tuhan memberkati mereka. Berikan juga kesehatan dan sukacita kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, agar para pemimpin bangsa dan negara kami boleh hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Khususnya Kota Medan, agar Kota Medan, pemerintahan di Kota Medan, baik yang tertinggi, yang terendah juga boleh memerintah Kota Medan dengan takut akan Engkau. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh tetap hidup dan bertumbuh dengan baik di Medan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam persembahan. Nah, anak-anak sekalian yang ada di rumah, anak-anak dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, anak-anak dapat men-scan QR barcode yang ada di layar anak-anak nantinya. Lalu yang kedua, anak-anak dapat memberikan persembahan ke rekening gereja kita, nanti rekeningnya juga akan ada di layar. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa mengumpulkan persembahannya dalam satu amplop, lalu bisa menyerahkannya langsung ke gereja ataupun melalui bundanya masing-masing. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan nyanyi. Dari mana nih kita nyanyi, Bunda? PKJ 146, bawa persembahan. Oke anak-anak, mari kita nyanyi bersama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah mengumpulkan persembahan, Bunda Tania akan bawakan doa persembahan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami. Sekarang kami anak-anakmu di rumah sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan dapat memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pembangunan gedung serbaguna gereja kami, dan juga kiranya Tuhan yang dapat memberkati anak-anak sekalian agar supaya anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Tuhan yang juga kiranya dapat memberikan berkat yang cukup untuk Mama, Papa, dan juga untuk anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan dapat memberkati agar supaya anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya tetap dalam lindungan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Oke anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya Bunda. Nah Bunda mohon anak-anak untuk bangkit berdiri karena ini adalah lagu penutup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari anak-anak kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah minggu kami dengan tuntunan dan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami agar berkenan dan sukacita Engkau terima dengan penuh sukacita ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu dalam seminggu ini Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami tetap menjadi anak-anak yang baik, setia dan selalu bertumbuh dalam iman kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat, Selamat hari hari Minggu Minggu, anak-anak anak-anak. semua. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa. depan. Dadah.